Try. Nah, kan maskernya digunakan ya, Nak? Minta tolong. Dava? Dava mana Dava? Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, Zeniza, sakit, izin atau tanpa keterangan? Oh, sakit. Oke. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di WhatsApp grup ya. Meskipun sudah saya akses secara manual. Oke, tunggu sebentar. Sudah. Oke, sudah? Sudah selesai? Terima kasih. Oke, anak-anak, masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Oh, sudah lupa. Oke ya, ini untuk hari ini yang kita pelajari adalah jaringan komputer. Cuma sebelum itu, saya pengen tahu materi yang sebelumnya di pertemuan yang minggu kemarin, saya pengen tahu kalian masih mengingatnya atau tidak, atau sedikit, atau banyak lupanya. Banyak lupanya. Terlalu banyak pikiran Bu, soalnya Bu. Oh ya, ya. Habis ulangan matematika Bu, jadinya pikirannya full semuanya. Sudah lola lama. Apalagi sudah jam-jam kritis Bu. Sudah jam-jam lapar dan mengantuk. Oke, leres. Oke, kita refleksi dulu yang pembelajaran seminggu yang lalu. Sedikit saja. Perhatikan di situ. Ada yang bisa untuk yang pertama? Perbedaan antara hardware, software. Oke, silakan. Hardware dan software adalah komponen perangkat di komputer. Hardware merupakan orang yang mengendalikan komponen perangkat pada komputer. Terus, kalau hardware itu perangkat kerasnya, kalau software adalah pengguna untuk aplikasinya, sedangkan brandware adalah penggunanya atau yang menjalankan aplikasi tersebut. Oke. Yang kedua, oke. Apa yang dimaksud dengan transfer data? Transfer data adalah memindahkan data dari satu ke tempat lain. Seperti memindahkan data dari sebuah disk menuju ke disk lainnya atau cloud lain. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Benar ya? Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi saat booting. Oke. Permasalahan yang biasanya terjadi saat booting adalah komputer gagal menyala. Penyebab utamanya adalah masalah software yang biasanya terjadi di sistem operasi. Oke, berarti di sistem operasinya. Lalu apa? Masalah selanjutnya adalah bad sector di hard disk. Adil. Bad sector adalah kesalahan yang terjadi di ruang penyimpanan yang biasanya tidak menghadapi permintaan baca atau tulisan.
Tuh, itu sedikit ulasan materi di minggu kemarin. Oke, untuk hari ini. Ini yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Ini KD dan indikatornya yang diharapkan mampu kalian capai. Yaitu tentang mengenal jaringan komputer dan lalu menjelaskan elemen jaringan komputer, identifikasi komponen jaringannya juga. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian jaringan komputer, lalu topologi, bisa menyebutkan jenis-jenis komputer. Selain itu juga mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di jaringan komputer. Ini ya, bisa terbacakan ya? Oke. Ini yang saya gunakan untuk strategi pembelajaran hari ini, yaitu PBL untuk modelnya, pendekatan saintifik, dan metodenya adalah ini. Melalui ceramah, diskusi, praktek, dan presentasi. Berarti nanti endingnya adalah kita presentasi. Untuk referensi belajar kalian, ya, ini untuk bukunya bisa kalian baca di situ, dan sudah saya share juga di WhatsApp grup Mapel. Lalu juga ada bahan ajar juga di sana. Jadi bisa kalian gunakan sebagai acuan kalian dalam belajar materi ini. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih rinci, kita adakan tes dulu. Tujuannya apa? Biar saya tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang jaringan komputer materi hari ini. Silakan dikerjakan tesnya. Linknya sudah saya share di WhatsApp grup Mapel. Oke ya, saya kasih waktu 3 menit cukup, tidak banyak soalnya. Silakan dikerjakan. Yang linknya enggak bisa, nanti bisa mengacungkan tangan, disampaikan, Bu, kok macet. Kalau bisa semua, alhamdulillah. Sudah selesai? Internetmu lola ya? Loading lama. Sudah ya, selesai? Saya closing, sudah, wes. Buruan. Setengah menit selesai. Oke, sudah. Kita lanjutkan di tahap selanjutnya, yaitu pembelajaran inti. Oke.
Anak-anak, kalian tahu apa yang dinamakan dengan jaringan komputer? Ada yang mungkin sudah pernah mendengar di SMP-nya atau mungkin pernah membaca? Oh, lupa Bu. Oh, SMP-nya ada TIK, ada yang tidak ada TIK-nya ya. Oke, ini mungkin di pelajaran agama pernah diajari habluminannas dan habluminallah. Habluminannas itu apa? Bukan dengan manusia, berarti sesama ya. Berarti setara, levelnya sama setara. Kalau habluminallah dengan manusia dengan Allah. Berarti kalau bisa dibuat konsepnya berarti kan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Oke, sesama manusia, sesama levelnya sama. Sama dengan komputer, nak. Jadi dalam komputer jaringan dinamakan jaringan itu berarti pasti satu apa lebih dari satu? Lebih. Kalau satu berarti kan individu. Kalau jaringan berarti lebih dari satu. Di mana dalam hubungan antar komputer ini ada yang levelnya setara dan juga ada yang menjadi induknya. Jadi hubungannya ada yang posisinya di induknya. Jadi sebagai yang memberikan data, terus dia bisa memberikan akses juga. Jadi misalnya gini, saya sebagai guru, kalian sebagai siswa. Siswa, teman-teman satu kelas kan levelnya sama. Tapi dengan saya levelnya beda. Saya punya hak memberi akses, misalnya untuk Dava sama virus. Itu saja yang saya kasih akses untuk bisa melihat data saya. Di situ banyak ada contoh-contoh ulangan, ada contoh-contoh pembelajaran, materi dan semuanya ada. Film semuanya wis sembarang ono. Tapi untuk yang lainnya saya tidak kasih akses. Nah, yang punya hak khusus yang berarti levelnya yang punya kuasa di sini siapa? Oke, berarti kan saya ya. Saya yang punya kuasa sepenuhnya. Jadi di sini yang saya punya mengendalikan ini siswa-siswa yang ada di sini. Oh ini saya kasih akses, ini enggak. Oh itu yang saya kasih akses. Yang sana tidak saya kasih. Tapi kalian mau ngobrol dengan temennya, antar teman begini, bisa. Karena apa levelnya? Sama. Sama dengan komputer. Nah, jadi kalau diterapkan di jaringan komputer itu seperti itu. Jadi yang levelnya setara itu namanya klien, dan yang levelnya lebih tinggi atau yang punya kuasa kendali penuh itu yang dinamakan dengan server. Oke, jadi ada server dan klien. Kita klien. Sebentar, saya tuliskan. Ya, celien. Tulisannya celien ya. Nah, ini server gampang Bu nulisnya. Nah, celien. Ini basa Jawane celien panjenengan ya. Atau ini bisa juga web. Dan workshop no workshop. Workstation. Workstation ya bahasa Jawanya ya. Bacanya workstation. Atau mungkin lebih Oke, nih yang tadi saya jelaskan tentang jaringan komputer. Definisinya ada seperti ini. Jadi hubungan minimal berarti berapa? 2. Itu baru bisa disebut jaringan. Kalau cuma satu individu.
personal. Boleh lebih dari 2, 3, boleh Bu, 5, 10? Boleh. Ya, yang terhubung dengan media transmisi. Jadi, hubungan dalam satu komputer dan komputer yang lain terhubung menggunakan media transmisi kabel atau tanpa kabel, di mana yang tanpa kabel ini disebut wireless. Oke, contoh gampangnya di HP kalian kalau pengen mengirim data tapi tidak punya paketan, nah pakai Bluetooth. Ayo kirim mono video aku, kirim mono musik aku. Tapi yang nggak punya paketan, wis nggak cara yang lain, yaitu pakai Bluetooth. Itu salah satu contoh nih ya yang tanpa kabel. Nih, untuk manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada manajemen sumber daya lebih efisien. Di mana di sini penggunaan printer yang dimana dalam satu ruangan banyak komputer tapi hanya punya satu printer. Solusinya apakah semuanya harus dibelikan printer satu-satu? Bisa dibayangkan ya berapa pengeluarannya. Dalam satu ruangan, misalnya ruangan aula, ada 10 komputer. Berarti printernya harus dibelikan satu-satu Bu, 10. Ya, berarti kan tidak efisien itu namanya. Bisa dibuat sharing printer atau sharing hardware ya. Jadi sini printernya satu bisa digunakan bersama-sama. Meskipun penggunaannya bergantian, gitu. Kebersamaan, betul sekali. Jadinya lebih efektif dan lebih efisien, hemat biaya. Oke, yang selanjutnya mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Ini yang dimaksud di sini yaitu sistem penyimpanan data yang terpusat, yang tadi saya bilang bisa diakses banyak pengguna dari manapun ya, di berbagai lokasi, di mana bisa apa? Dilakukan pembatasan hak akses. Seperti yang Bu Tia tadi dijelaskan, ada hak akses. Jadi kalau saya tidak pengen sama Dava, wes gak usah Dava, gak usah dikasih file pembelajaran, jahat. Dava nanti tak kasih file video film aja, gak usah pembelajaran. Yang virus ben belajar dikasih video pembelajaran aja. Nah seperti itu. Jadi di sini itu manfaat dari jaringan komputer ya. Selanjutnya mempercepat proses berbagi data. Yang tadi sudah dicontohkan seperti Bluetooth. Kalau kalian berbagi data misalnya menggunakan kabel, ribet enggak? Kesuwen Bu, terus Bluetooth aja beberapa file langsung bisa masuk. Selanjutnya komunikasi jadi lebih efisien. Contohnya kalau kalian chatting sama temennya, nah sama nah ya, jadi lebih efisien Bu, nggak usah ketemuan, ada ketemuan jadi ketahuan sama semua orang Bu. Ya, terus selanjutnya aplikasi jaringan yang digunakan. Nih, contohnya yang pertama, kendali komputer jarak jauh. Pernah tahu enggak? Remote komputer. Misalnya komputernya dari rumah si Dewi. Dava pengen ngeremote dari rumahnya. Bisa enggak? Bisa. Ada aplikasinya ya, TeamViewer. Oh, baru tahu. Jadi gini, saya pernah soalnya dulu waktu pertama kali menggunakan gini, waktu di lab
Saya nggak tahu kalau ternyata di viewer sama Pak Asmali. Saya mengerjakan yang lain. Dalam artian, ini komputer server saya biarkan. Saya kerjakan di laptop saya sendiri. Habis itu saya lihat, ini pointer kenapa kok gerak-gerak sendiri? Gerak sendiri, ya seperti yang menjalankan. Diklik ini buka folder, ini. Ngapain ya? Kok kan kalau orang yang nggak tahu kan ada, wah yo ano apa nih Bu? Oh, Bu, ada penghuninya. Nah, ternyata di situ saya cek, oh tim viewernya sedang aktif. Fungsinya apa sih untuk remote komputer itu? Apa? Untuk memudahkan kita mengakses atau mengontrol data dari komputer yang berbeda, tidak harus dari satu lokasi. Jadi misalnya mau remote komputer yang ada di sekolah, saya remote dari rumah, bisa? Bisa, asalkan sama-sama diaktifkan. Kalau di sini tidak diaktifkan untuk aplikasi remote komputernya, ya tetap tidak bisa, harus diaktifkan dulu. Oh, belinya di mana? Bisa install sendiri. Aplikasi itu soalnya. Ada di bawah Google, nanti cari tim viewer. Ya, yang paling sederhana itu. Oke, selanjutnya sharing resource. Ini sumber daya ya, jadi bisa berbagi yang tadi, bisa berbagi printer, berbagi file, video. Oke, banyak hal ya. Setelah ini selanjutnya ada email. Email saya yakin sudah paham semuanya. Lalu file server dan yang terakhir adalah internet telepon. Ya. Oh, IP over IP. Nih, yang kemarin sudah kalian lewati yaitu daring. Pembelajaran jarak jauh. Gimana? Mau kembali lagi ke kemarin? Ya, tidak bisa ketemu teman-temannya seperti ini. Nih, yang terakhir ada web server. Ini contoh-contohnya ya. Perhatikan ini. Ini email yang tadi. Nah, ini memungkinkan kita saling berkirim. Lalu kenapa enggak pakai chat ada aja? Karena kata chat itu untuk kapasitas pengiriman filenya tidak besar. Kalau kita mau mengirim file video yang kapasitasnya besar atau mungkin untuk surat ya, surat resmi kan enggak mungkin pakai chat besar, pasti pakai seperti ini untuk instansi apalagi. Ini untuk file transfer tadi, untuk chatting. Ini untuk remote, ya, remote komputer yang tadi saya jelaskan. Ini yang untuk bisa memantau kondisi di. Nah, oke, kita masuk ke jenis-jenis jaringan. Di sini ada local area network. Local area network adalah itu ada syaratnya. Apa? Areanya bagaimana? Relatif kecil. Dia biasanya ada di sebuah kantor, sebuah gedung, atau sebuah ruangan. Biasanya jaraknya tidak lebih dari 200 meter. Ini contohnya. Ya, untuk penghubungnya ini ada komponen atau perangkat namanya hub. Untuk menghubungkan 1, 2, 3, 4, ini namanya apa? Yang bawah yang tadi saya bilang layer. Di sini ada servernya. Oke. Kelebihannya lebih irit dalam biaya operasionalnya.
Soalnya areanya juga tidak terlalu luas. Lalu lebih irit dalam penggunaan kabel. Kenapa? Karena areanya bagaimana tadi? Kecil. Terus transfer data antar node dan komputer juga lebih cepat karena lingkupnya sempit. Tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk membuat sebuah jaringan LAN. Yang selanjutnya adalah MAN. Ya kalau di Inggris MAN, tapi di sini kita sebut sebagai MAN. MAN atau Metropolitan Area Network. Tadi kalau lokal, ini metropolitan berarti bisa di lokasinya bagaimana? Lebih luas, lebih besar daripada LAN. Ini dilihat di sini. Jadi ini hub juga berarti antar hub yang disambungkan. Kalau tadi kan ini LAN. Tadi bisa disimpulkan juga MAN ini antara hubungan LAN 1 dengan LAN kedua. Oke ya. Selanjutnya fungsi dari MAN ini untuk lingkupnya dia adalah kota, antar kota. Gabungan dari beberapa MAN. Oke, terus untuk jaringannya biasanya digunakan untuk kantor, antar kantor ya, dalam satu kota. Dalam artian gini, cabang. Kalau bank itu kan banyak cabangnya. Dalam satu kecamatan, kalau BRI itu kan ada beberapa, banyak kan ada BRI. Bisa menggunakan ini. Model jaringan MAN. Selanjutnya adalah WAN. Ya, ini Wide Area Network. Otomatis di sini bisa dipastikan jaringannya lebih luas daripada MAN. Ini menggunakan media wireless. Ini ya, jadi lebih luas lagi. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, kalau areanya lebih luas dari MAN, terus terdiri dari jenis jaringan LAN dan biasanya menggunakan kabel fiber optik. Jadi kabel itu ada 3 macam, nak. Ada UTP, koaksial, sama fiber optik. Yang paling cepat aksesnya dan paling mahal adalah ini. Ini paling tinggi kualitasnya dan paling mahal. Yang kedua adalah UTP. Itu di bawahnya ini harganya, dan ini ya, yang paling dasar adalah koaksial, itu paling gede. Kabelnya gede sekali. Oke. Nih, selanjutnya ada paling luas adalah ini cakupannya seluruh dunia ini. Ada internet. Nah, dimanapun dan kapanpun kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Oke. Ini dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node. Antar node itu berarti titik dan titik. Komputer satu dengan komputer yang lainnya. Ada peer to peer. Menghubungkan klien yang setara. Setara, jadi ini yang setara. Hubungan antara kalian dengan temanmu. Ini setara. Ini kalian bisa Java, bisa jadi klien, bisa jadi server. Untuk virus juga sama. Ya, nih. Ini bentuk jaringannya. Jadi tidak ada server klien secara utuh. Kelebihannya adalah yang jelas, murah dan mudah. Tidak perlu ribet untuk aplikasi jaringannya.
Oke, karena hanya klien bisa jadi server jadi klien otomatis. Bagaimana? Jaringannya tidak bisa terlalu besar. Terus keamanannya juga. Kenapa kok rendah? Kenapa, Pak? Kenapa? Tadi kan saya bilang Java bisa jadi server, bisa jadi klien. Virus juga sama. Berarti ada yang punya hak khusus untuk mengontrol itu enggak? Enggak ada. Berarti nah bisa dibobol kapanpun karena tidak ada yang punya hak akses, tidak ada yang berkuasa di situ karena levelnya sama. Ini kalau ini klien server berarti ada yang jadi kliennya, ada yang jadi server dan tidak bisa berubah. Jadi misalnya komputer server tak buat komputer klien Bu, tidak bisa karena spesifikasinya berbeda. Untuk server komputernya lebih tinggi speknya. Yang jelas harganya pasti juga lebih. Ada Bu komputer yang harga 30 juta, 40 juta. Ada. Apakah kalau server begini, server yang istilahnya cakupannya harus menampung data yang besar, otomatis dia speknya juga harus tinggi. Nggak sekedar server yang biasa. Ini ya, untuk klien servernya. Ini ada server, kelihatan ya? Ini ada kliennya. Ini jadi klien, servernya ada di sini. Servernya di sini boleh Bu, boleh. Yang jelas ada yang jadi klien, ada yang jadi server. Ini ada di bahan ajar ya. Semuanya yang saya share tadi sudah ada semua, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya. Ini kelebihan dan kekurangan jaringan klien server juga sudah ada di situ. Mungkin nanti sambil diskusi bisa kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelum masuk ke topologi, ada pertanyaan? Ya, Dewi, silakan. Aku mau nanya, kalau yang di laptop itu kan menggunakan jenis jaringan apa biasanya? Kalau di laptop, ada yang tahu bisa menjawab? Oke, Radit. Jadi jaringan LAN. Kenapa kok pakai LAN, Radit? Karena areanya lebih kecil. Oke, karena areanya tidak luas. Kalau laptop kan hanya satu ruangan begini. Terus. Terima kasih Radit. Oke, berarti Radit saya pikir duduknya di belakang dia sudah mulai serius ngantuk ya. Ternyata enggak ya. Dia bisa menjawab. Jadi memperhatikan dari tadi. Keren Radit. Untuk selanjutnya tetap begitu ya, Dit. Oke, kita masuk ke topologi jaringan. Ini, topologi jaringan adalah cara untuk menghubungkan beberapa komputer sekaligus ya menjadi satu jaringan yang saling terkoneksi. Di sini dibagi jadi beberapa, yaitu ada topologi ring, bus, star, mesh, dan tree. Oke. Bahan ajarnya boleh sambil dibaca. Untuk topologi ring seperti ini ya namanya ring, berarti dia ring itu apa? Cincin, berarti bolong Bu. Berarti modelnya dia melingkar. Ini seperti ini. Kelebihannya ini ya, kelebihannya yang jelas dari ini apa? Hemat? Hemat atau boros kabel ini? Hemat. Hemat kabel otomatis hemat di saya. Oke, mudah dalam konfigurasinya. Dalam konfigurasi itu maksudnya penataannya atau settingnya. Ini ya, untuk selanjutnya ada kelebihan, juga ada kekurangannya. Yaitu ini proses pengembangannya lebih sulit. Karena modelnya kan
terbatas seperti ini ya. Mau diapa-apain modelnya begini, nggak seperti tambah-tambah yang macam-macam. Selanjutnya topologi bus. Bacanya bus. Kalau di ini Inggris. Ini bahasa Jawa nih kan bus. Bas, oke ini ya. Seperti ini contohnya, nanti bisa dibaca lebih lengkap di buku ajarnya di bahan ajar ya. Ada topologi bus. Jadi ini menggunakan kabel tunggal. Ya, jadi cuma lurus tok gini. Biasanya menggunakan kabel koaksial ini untuk topologi gas. Topologi bus ini ada topologi yang paling sederhana. Ya. Kelebihannya hemat kabel, hemat biaya. Kekurangannya jika terjadi gangguan maka semuanya akan karena jalurnya ya cuma satu ini. Ya. Seperti siapa yang rumahnya melewati gang Pabean itu? Pabean yang kena macet tadi pagi. Karena apa itu terjadi? Karena jalur akses utama itu ditutup sama seperti ini. Jadi kalau akses utamanya ditutup, ya rusak, ya sudah otomatis semuanya akan terganggu. Kita ikut kena imbasnya, kena macet. Saya tadi berangkat jam 6 kurang, biasanya nggak sampai 30 menit sampai sini, tadi hampir 1 jam baru nyampe. Keren ya. Dan itu sampai 3 bulan berikutnya ya. Ya sudah, kita sabar dan menikmati saja ya. Oke, ini selanjutnya adalah topologi star. Sesuai dengan namanya, star itu apa? Bintang. Oke. Berarti ini dilihat di sini. Oke. Kelebihannya apa? Oke, mudah mendeteksi jika ada. Jadi kalau semisal di sini ada gangguan, berarti kita gampang nyarinya. Mana sih data yang tidak jalan? Kalau di sini kita cek jalan-jalan, oh bagian sini ketahuan. Itu yang kelebihan dari star. Jadi tidak mengganggu akses yang lain. Jadi punya jalur lain lagi. Ini untuk kekurangan dari topologi star. Betul. Terus, ini ya. Jika switch hub-nya terganggu, maka seluruh jaringannya akan terganggu. Kenapa? Karena ini dia penghubungnya menggunakan hub atau switch. Topologi mesh. Topologi mesh di mana bentuknya seperti ini, menyerupai jala atau jaringan. Kelebihannya lebih cepat karena punya jalur sendiri-sendiri. Kalau jalurnya cuma satu kan harus antri gantian. Nah, otomatis aksesnya juga jadi lambat. Ini kekurangannya. Apa kekurangannya? Banyak biaya. Ini topologi mewah ini ya. Itu lah mewah versimu ya, mepet sawah. Silir-silir anginnya enak, bosok-bosok bikin ngantuk. Ini topologi selanjutnya adalah tree. Gabungan dari star dan bus dan bus. Jadi perhatikan di sini, ini ada topologi, ya, ada topologi baterai. Di sini dihubungkan oleh
Hub juga untuk menyambungkan klien ke servernya. Karakteristiknya adalah dilakukan melalui auto, otomatis kalau hubnya error, nah ini ada kabel utama atau backbone sebagai penghubung jaringan. Kelebihannya apa? Komunikasinya bisa point to point, jadi langsung tanpa ada perantara lagi. Ya. Untuk kekurangannya, apa kekurangannya? Yaitu kinerja jaringannya tergantung pada hub. Tadi sudah. Oh ya Bu, kalau satu rusak berarti rusak semuanya. Kalau hubnya terganggu, jaringannya ikut terganggu. Oke. Yang duduk di belakang. Yang di belakang. Yang dari tadi sudah silir-silir. Udah buatnya sudah mulai menurun. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak ada, gantian ngomongnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dicek di grup WhatsApp-nya. Itu sudah ada LKPD. Untuk kelompok dulu ya, kita diskusi untuk mengerjakan itu. Untuk memudahkan 2 bangku jadi 1 kelompok ya. Oke, satu belakang depan dan belakang. Jadi saling berhadapan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terakhir 9. Gabung jadi 1. Oke, silakan, ayo. Ayo langsung. Silakan. Kalau ada yang mau kamar mandi boleh, silakan. Gak apa-apa. Oh ya, belum, sebentar. Kenapa? Radit, Rek, semangat deh. Ini sebelum diskusi saya punya sesuatu. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Biar nggak ngantuk. Biar mengerjakannya penuh semangat. Bisa agak keluar dari sini. Pokoknya ini cukup ya. Satu, dua. Ikuti gerakan yang diinstruksikan ya. Pendek kan? Harus dengar, nanti ketemu dulu.
Oke. Silakan dilanjut, silakan diskusi sesuai dengan LKPD. Oke, silakan. Oke, silakan ya. Dimulai diskusinya. Ikuti langkah kerja yang ada di LKPD. Boleh, silakan. Nih ya, perhatikan dulu. Saya kasih arahan dulu untuk LKPD-nya. Diperhatikan dulu. Oh, masih belum ya. Kenapa? Dava minta tolong. Hilang kan? Sudah. Hah? Jangan. Duplikat pakai itu bisa enggak? Di setting. Di remote bisa enggak? Kalau enggak saya pakai dari sini. Udah jadi Monika? Selesai. Berapa sudah? Sudah apa? Ada dua apa? Oh gitu. Bentar.
Oke ya. Ketika di situ KPD-nya kalian baca baik-baik langkah kerja yang ada di situ, dikerjakan berdasarkan instruksi yang ada di situ. Waktunya 20 menit ya, cukup ya. Oke, silakan dikerjakan. Radit, kelompokmu mana Radit? Kan ini kelompokmu Radit. Salah alamat ya. Oke, ada yang belum? Ya, mana? Ya, kerjakan dulu. Tadi sudah, soalnya di ini ya, dibaca. Oke, silakan. Ayo Mas Radit, apa Raka? Raka, apa? Oh Dirga, Dirga, Mas Dirga sama Mas Radit, ayo kelompokmu mana? Diskusi dengan kelompoknya sendiri. Ayo kerjakan. Jangan membuka aplikasi yang lain. Ya, oke. Identifikasi komputer. Ya, ini kan yang pertama kan ini. Berdasarkan ini kan, yang harus diidentifikasi adalah perangkatnya apa aja yang dibutuhkan. Tadi yang sudah saya jelaskan kan, ada hub, ada apa aja kan perangkatnya, mulai atas sampai bawah. Nah ini kan kalau ada dua gitu, terus satu aja. Berapa? Iya kan sama. Salah satu sudah mewakili, misalnya hub, nggak usah ada dua hub, nggak usah, cukup satu aja. Terus yang ini nomor selanjutnya ini berdasarkan gambar yang A, B, C. Itu disebutkan topologi apa aja, terus komunikasi datanya seperti apa, lalu kelebihan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangan itu saya minta dikerjakan dua saja ya, dua kelebihan, dua kekurangan. Kenapa? Oh nggak usah, sampai ini aja. Ya, Radit, apa Radit? Apa Radit? Tanya apa? Berapa? Iya, nanti presentasi maju ke depan semuanya. Ini gimana? Nah, ini aja sampai ini. Yang sampai nomor ini? Iya, sampai ini aja. Kelebihannya. Nomor 3 ini benar tuh Bu. Nanti kan kita presentasikan, habis itu baru kita review ya. Oh iya ya. Kelompoknya tuh yang 1 sampai 4 itu harus dibuku masing-masing. Oke. Oh. Aduh, sudah cantik. Cerminnya ditaruh dulu.
Nanti kalau terlalu banyak dipakai, keseringan cerminnya jadi retak loh. Sudah cantik. Abi loh. Belajarnya teknik. Ayo, 10 menit lagi. Ini kelompok mana? Itu kan? Nah, ayo. Adep sana, adep sana. Berkelompok, namanya berkelompok itu. Nah, adep sini. Apa? Ya, oke. Berbagi. Yang mana sudah? Bentar. Semuanya harus nulis loh. Semua harus kerjakan. Semua. Ada fotonya nggak Bu? Di mana Mas? Grup ekonomi di grup biasa. Enggak. Ini kita mau Dewi Melet. Ayo, kalau ini Butia, ini berarti Dewi Melet. Ini bagus. Sudah Bu, tapi belum tak salin, masih di HP. Ini kan bocor. Apa ini? Ini buru-buru nulis kamu. Sudah selesai, berarti bersiap untuk presentasi. Sudah selesai? 5 menit lagi. Ada yang sudah. Kakinya. Nah, loh. Nakal di Jewerai Dirga. Sudah?
nomor 3 sama 4 disebutkan satu nggak apa-apa. Apologinya. Ini toh, acuannya dari sini toh. Nak. Kan 1, 2, 3 toh. Yang kamu identifikasikan kan 3 ini sih. Iya. Dari 3 ini kamu sebutkan. Kan sudah jenis topologinya apa? Oh si C, si A ini topologinya ini Bu. Terus mekanisme komunikasi datanya bagaimana? Lalu kelebihan si A, kekurangan si A. Jadi per satu gini. Nah untuk per satunya gini per A, B, C ini 2 saja. Nanti kelebihan 2, kekurangan 2. Bacanya itu topologi apa topologi ya? Topologi. Topologi itu kalau in English. Kalau kita kan bahasa Jawa ya topologi. Ya. Oke, silakan. Radit, mana maskernya yang belakang kok dilepas semuanya? Ayo. Ayo. Tetap kita jangan lalai ya, meskipun sudah kondisinya sudah membaik. Ayo, maskernya dipakai. Yo, Radit, loh kok topi dibuat maskernya dipakai. Dit, maskernya mana? Loh kok lupa? Ada yang punya masker cadangan? Radit lupa loh naruhnya di mana ya? Mana? Yang netral ya, jangan pink loh ya. Kok Radit kasih pink? Nanti Radit. Ayo, nanti kamu nggak mau pakai tak kasih warna pink. Oh, siap. Nanti namanya bukan Radit. Raditya jadi. Loh, ya Allah. Ayo. Ayo Dirga yang ngono. Jarno Dir. Oh, anjene kok. Dua plek. Ayo dipakai. Ya, Bu. Dirga. Nah, Dirga nanti lah. Nggak mau pakai tak suruh nyanyi di depan Dirga. Buku dibuka aja, nggak apa-apa. Buku catatannya. Sudah selesai ya. Oke, sekarang semuanya balik lagi ke posisi awal. Hadap ke depan, kita presentasikan, ditutup. Ayo kamu lah, enggak, Dirga tak suruh nyanyi di depan loh Dirga. Dirga mau pakai F. Dirga, ya. Ya, kita mulai untuk presentasi dari hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ayo, Dirga, topinya ditaruh Dirga. Ayo Dirga, Radit. Nah, ngono lo ganteng lo padahal yo tak pakai masker. Ayo, pakai maskernya itu, ayo. Nah, wes. Ini lo. Masker tidak akan mengurangi kegantengan kamu. Tidak akan mengurangi kecantikanmu. Malah tersamarkan lo ya. Kan tersamarkan. Kamu ganteng apa enggak kan pakai semuanya keran. Tapi nanti pas diginian wah. Zong. Oke, untuk presentasi yang pertama siapa yang akan? Oke, satu-satu gantian yuk. Oke, yang lainnya hadap ke depan semuanya, posisi kembali ke depan hadapnya. Dan diperhatikan, Virus dengarkan temennya presentasi. Kita hargai kerja keras dari teman-temanmu. Yuk, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nastasia. Perkenalkan, nama saya Rizky Tananda Safira. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurjalan. Saya Firdaus Pamadala. Oke, di sini kita bakal mempresentasikan tentang Kerja kelompok kami, oke. pertama ada identifikasi perangkat-perangkat yang ada pada jaringan komputer dan fungsinya. Yang pertama ada kabel dan konektor. Sedangkan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain, kabel yang biasa digunakan adalah UTP. UTP, UTP. Yang kedua, modem device dapat membuat komputer terkoneksi dengan internet melalui jalur telepon. Radit, nah, dibaleni mana Radit? Ayo, masternya yang benar. Modem Dit. bekerja mengonversi sinyal informasi. Yang ketiga, ada sarana network untuk memperkuat transmisi sinyal pada satu jenis workstation tertentu. Berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat jaringan. Yang keempat, ada CPU, salah satu perangkat keras di komputer yang berfungsi untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Yang kelima adalah router, media penghubung jaringan ke dunia luar, berfungsi untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alaman yang dituju. Yang terakhir ada komputer, yaitu peralatan elektronik yang menerima dan memasukkan data, berfungsi untuk melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Oke, jadi di sini aku akan mempresentasikan Saya. saya akan mempresentasikan topologi. Kegunaan dari topologi adalah menunjukkan dua analogi komputer agar dapat berkomunikasi dengan saling bertukar data. Cara kerja dari topologi ini yang pertama, masing-masing komputer terhubung dengan komputer selanjutnya. Yang kedua, token atau pesan singkat berjalan satu arah dengan izin atau link dan pengirimannya berbeda. Yang ketiga, komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer. Tujuannya adalah komputer memiliki proses. Kelebihan dari topologi ini yang pertama, mudah dalam perancangannya. Yang kedua, biaya instalasi topologi ini tergolong murah dibanding dengan topologi besar. Yang ketiga, menghemat kabel. Lalu kekurangannya dari topologi ini adalah yang pertama, jika satu node bermasalah, maka semua node akan terpengaruhi karena node satu dengan node lainnya berada dalam satu jalur. Yang kedua, membutuhkan penanganan serta pengolahan yang lebih khusus untuk branding. Yang ketiga, kecepatan transfer data dipengaruhi oleh jumlah node. Dan saya akan memperhatikan tentang topologi. Yang kedua, kemudian jaringan sangat terganggu pada terminal pusat dan juga tanpa pengelolaan gangguan maka seluruh jaringan akan terganggu. Oke. Topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi start dan hub. Mekanisme pada topologi tree yang lain dicontohkan dengan sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat komunikasi. Selanjutnya, setiap pusat komunikasi dihubungkan satu dengan lainnya dengan topologi bus atau utama sebagai backbone atau mikro ya.
Oke, sudah? Oke, ada yang ingin memberi tanggapan? Ada yang mau atau Mungkin koreksi? Enggak ya? Oke, kita tamu. Oke, sudah. Terima kasih untuk hasil kerja kelompoknya. Aplaus untuk kelompok ini. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya yang sudah siap. Oke, kelompoknya Dewi. Oke, semangka Dewi. Yes. Ayo, gak usah udur-uduran podo. Sama aja tempatnya, gak usah rebutan. Ayo, udah, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Radit, Radit tolong diperhatikan Radit. Perkenalkan saya Jessica Putrisindro, absen 18. Saya Dewi Sami 11. Perkenalkan nama saya Nasa Safira. Dewi terpukau. Ini kita akan mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami. kami dengan singkat. Jadi yang pertama, identifikasi nama perangkat yang ada dalam jaringan komputer beserta bunyinya. Tahu hardware merupakan perangkat yang secara fisik dapat Yang keras intonasinya. yang membentuk suatu kesatuan sehingga dapat membangun sebuah jaringan komputer. Fungsinya untuk mendukung kerja komputer. Ya, menampilkan atau menerima atau melakukan proses. Juga mengolah data atau informasi. Memberikan bukti. Kelima, menyimpan data atau informasi yang terpatah di dalam maupun di luar komputer. Dua, software. Software merupakan sebuah sistem operasi Mana pekerjaanmu? untuk mengatur Jatuh. dan dapat digunakan beberapa software yang lain dengan komputer. Oke, yang kedua, saya menjelaskan tentang topologi. Topologi adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk meningkat seperti ini. Oke, terus. Tidak identifikasi komunikasi data dalam topologi jaringan tersebut. Topologi ini membentuk seperti bintang mana semua komputer dihubungkan ke sebuah loop atau switch dengan kabel USB. Empat, kelebihan dan kekurangan topologi jaringan tersebut. Kelebihannya adalah mengembangkan jaringan atau menambah workstation baru juga. Yang kedua, tidak perlu mengganggu workstation yang sudah ada ketika menambah jaringan. Kekurangannya, kabel utama bermasalah, semua jaringan yang terhubung bermasalah. Yang kedua, aliran data padat karena arusnya bolak-balik. Oke. Sebentar. Untuk yang poin pertama tadi, identifikasi nama perangkat yang ada dalam jaringan komputer. Ya, tadi siapa yang menjelaskan? Oke. Jadi kamu menjelaskan nama perangkatnya apa aja yang ada di situ? Kenapa? Oke. Perangkat yang dimaksud di sini perangkatnya adalah perangkat keras, komponennya. Berarti hardware-nya saja. Coba hardware-nya apa aja? Apa? Kelompok lain ada yang mungkin bisa memberi masukan untuk hardware yang dibutuhkan dalam jaringan komputer apa aja tadi?
Ada router, oke. Ada hub, ada switch, ada kabel, itu yang utama, kabel itu. Oke, meskipun misalnya Bu, tidak ada hub, apakah bisa jadi suatu jaringan? Bisa. Kan tadi syarat untuk jadi jaringan minimal berapa? 2 kan? Disambungkan dengan apa? Bisa disambungkan dengan kabel dan juga tanpa kabel. Kalau 2 langsung nyambung dengan kabel, butuh hub enggak? Langsung nyambung, butuh hub enggak? Butuh hub enggak? Enggak. Ya, lihat di buku acuannya, bentuk hub itu seperti apa? Lihat di situ. Kotak kan, dengan lubang-lubang yang banyak kan ya. Itu untuk menyambungkan dari komputer yang banyak itu bisa jadi satu di situ masuk jadi ke nyambung ke server. Karena di server seperti laptop untuk portnya, untuk lubang nyambungnya kan punya satu aja. Nah kalau yang pengen nyambung itu banyak, nyambungnya lewat mana kalau nggak dibantu alat dengan lubang yang banyak seperti hub. Jadi kalau jaringan hanya sederhana 2 komputer saja, tidak usah butuh hub. Oke ya. Oke, sudah bagus untuk ini kelompok yang kedua. Itu hanya untuk tambahan saja ya, nanti diperbaiki. Oke, tutup dulu presentasinya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat kelompok ini. Oke, terakhir ya, yang lainnya kita lanjutkan minggu depan karena waktunya tidak nutut kalau semua presentasi. Jadi untuk kelompok presentasi terakhir, yang kelompok lain minggu depan presentasinya. Kelompok siapa tadi? Silakan yang mau maju, kelompok cowok ya, gantian. Silakan ke depan. Gantian. Tadi sudah cewek-cewek, sekarang yang cowok. Oh, lanjut. Harusnya landscape. Iya. Ini kameranya harusnya landscape nak. Berarti di kanan. Jadi Memang. lihatnya. Sudah ke Ibu dia. Ayo, kelompok yang terakhir maju. Ayo, sebelum waktunya habis. Sudah benar. Keliru. Tadi benar. Keliru. Tadi kita dari awal keliru berarti. Harusnya berdiri kiri. Ayo,
Ayo, yo yang lainnya tolong diperhatikan temennya yang di depan. Lanjut. Kenalkan nama saya. Kok belum kenal? Tetap, meskipun temennya satu kelas sudah kenal semua, tetap kalau namanya presentasi harus ada pembukanya. Oke, terus Kenalkan nama saya Muhammad Firdaus Pratama, absen 5. Kenalkan nama saya Muhammad Firdaus. oh, ayo no, ayo yang serius. Kalau presentasi yang serius di depan. Ayo yang lainnya perhatikan. Dirga, maskernya Dirga. Ayo Dirga. Sertifikasi perawat pangkat, kabel dan konektor digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Kabel yang biasa digunakan adalah UTP. Terus Dua kode device. Dapat membuat komputer terkoneksi dengan internet melalui jalur telepon standar serta modem bekerja mengkonversi sinyal Mengkonversi sinyal. konversi sinyal informasi. Oke. Ketiga, huruf Hap. sarana teknologi untuk memperkuat transmisi sinyal pada suatu jenis workstation tertentu. Workstation. Oke. Terus Berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat jaringan. oke. 4. CPU, salah satu perangkat kelas komputer berfungsi untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Nomor 5. Router, media penghubung jaringan ke dunia luar. Fungsi mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke diam. Apa? 4. Tipe yang dituju komputer, peralatan elektronik yang menerima dan memasukkan data, berfungsi untuk melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Oke, terus Identifikasi topologi jaringan komputer yang diterapkan pada gambar. Topologi ring, sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan mengarah yang membentuk titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Topologi star, suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang. Radit bisa dengar, Radit? Radit bisa dengar? Oke, terus Topologi tree merupakan sebuah topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan fuse dan star. Identifikasi komunikasi data dalam topologi jaringan. Topologi menggunakan jenis kabel atau basis kabel. Setiap titik jaringan dibuka secara seperti pada kabel yang berbentuk lingkaran seperti cincin. Topologi star, suatu metode untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang. Topologi tree, sebuah topologi jaringan yang dikembangkan melalui penghubung topologi jaringan fuse dan star. Kelebihan dan kekurangan topologi jaringan yaitu 1. Topologi ring. Kelebihan mudah dirancang dan elektable. Kekurangannya adalah diperlukan penanganan khusus. 2. Topologi star. Kelebihannya adalah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan. Kekurangannya memerlukan biaya yang lebih tinggi. 3. Topologi tree. Kelebihan komunikasi point to point. Kekurangan komunikasi tidak bisa dilakukan secara langsung lewat komputer. oke.
Oke ya, secara keseluruhan presentasi dari kelompok ketiga ini sudah oke. Meskipun ada beberapa istilah yang pembacaannya kurang pas, tapi tidak apa-apa. Kan namanya belajar tidak apa-apa ya, tidak ada salahnya. Oke, betul, masih belajar. Kita selalu belajar dan belajar. Oke, silakan ditutup presentasinya. Aplaus dulu buat kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini mati, LCD-nya mati, kah? Oke ya, kegiatan diskusi sudah selesai, berarti kita masuk tahap post test. Soalnya sama seperti yang pretest tadi, saya ingin tahu mengukur kemampuan kalian setelah melewati pembelajaran ini tadi. Kemampuan atau pengetahuan kalian tentang materi ini seberapa ada peningkatannya atau lebih baik, semoga lebih baik ya. Jadi silakan untuk link post testnya ada di grup WhatsApp, di grup mapel kalian sudah ada di situ, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit, ayo. Dava, minta tolong Pak. Oke, nyalakan. Sapozaki. Mati auto ya ternyata ini. Tak tolong ge, permisi, oke, silakan. Sudah nyala? Oke, sudah? Sudah selesai? Radit, sudah Radit? Ya, kujab buat Radit. Untuk pertemuan selanjutnya harus seperti itu ya, Dit. Dan harus lebih baik lagi. Oke, minta tolong, Dava. Oke, terima kasih. Oke, sudah selesai ya prosesnya? Oke, sudah selesai untuk proses. Nanti untuk hasil proses sama prestasinya, untuk rentangnya nilai akan saya share nanti langsung di grup juga ya. Oke, untuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan kalian dalam pembelajaran ini adalah excellent. Meskipun tadi ada eksiden di mana Radit sama Dirga yang melepaskan masker, tapi dia tapi sudah diingatkan lalu dia langsung menggunakan kembali. Tak apa-apa ya. Oke, masuk kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada? Oke, Fairuz, Zaki. Untuk jaringan komputer apa, Zaki? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih komputer yang saling terhubung melalui media transmisi, media komunikasi sehingga dapat saling aplikasi maupun berbagi perangkat keras.
Oke, berbagi data, informasi maupun berbagi data perangkat keras komputer. Nah, atau perangkat keras yang lain. Oke, yang kedua, silakan. Oke. Manfaat jaringan komputer ada 4. Yang satu, manajemen sumber daya lebih efisien. Mm-mm. Yang kedua, mempertahankan informasi agar tetap ada dan up to date. Oke. Yang ketiga, mempercepat proses berbagi data. Yang terakhir, nomor 4, komunikasi lebih efisien. Oke, terima kasih. Aplaus. Aplaus juga buat Zaki tadi ya. Yang terakhir, adakah yang bisa menyimpulkan tentang jenis topologi? Oke, silakan. Jenis-jenis topologi. Yang keras suaranya. Jenis-jenis topologi. Ya, yang keras. Bas. Hmm. Dan Tri. Oke, terima kasih. Excellent buat kamu. Aplaus buat temennya. Oke, di penghujung pembelajaran ini kita refleksi tentang materi pembelajaran hari ini tentang yaitu jaringan komputer. Oke, apakah semua sudah menguasai atau sedikit banyak sudah paham? Oh, lumayan. Oke, berarti untuk bisa meningkatkan pemahaman kalian harus lebih giat belajar. Oke. Jadi untuk materi yang belum dikuasai, kalau Radit yang belum apa Dit? Yang belum dikuasai komponen jaringan, apakah yang lainnya? Oke, berarti harus lebih sering belajar tentang hal itu ya, Dit. Oke. Untuk selanjutnya, ini ya, untuk bisa memperdalam pengetahuan kalian dalam materi ini, saya sudah memberikan latihan tugas yang sudah saya share di grup kelas yang di WhatsApp. Lalu kalian pelajari ya. Ini untuk materi minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, siap tidak? Kalau enggak, kita bersiap untuk pulang. Silakan dipimpin doa. Siapa yang kangen sama Ibu? Radit. Mas Radit sudah kangen. Ayo, sikap sempurna, anak-anak. Ayo, sikap sempurna dulu. Sikap sempurna dulu, Zaki. Biar dipimpin doa dulu sama temennya, baru nanti kita bersiap untuk pulang. Merapikan alat tulisnya. Topinya dilepas dulu, Mas. Diperhatikan temennya siap dulu. Ayo nak, sikap sempurna dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut Ayo, Mbak. keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan ya. Silakan dikemasi semuanya dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu bersiap untuk pulang. Nah,
bentar, salin. Oke. Hati-hati ya.